Malam di kawasan hiburan malam kota Bekasi terasa riuh. Musik berdentum dari segala arah, dan lampu neon berwarna-warni menghiasi langit kota. Di salah satu sudut yang agak remang, sebuah tempat karaoke bernama Lovera Music Room baru saja dibuka kembali setelah sempat tutup karena razia beberapa bulan lalu. Namun malam itu, suasananya terasa sedikit berbeda. Bukan karena pengunjungnya lebih ramai dari biasanya, tapi karena ada sosok baru yang muncul di antara para LC, Ladies Companion, yang bekerja di sana, namanya Tari. Penampilannya seperti gadis muda biasa, bertubuh mungil, bersuara lembut, mengenakan mini dress berwarna merah hati dan sepatu hak tinggi. Namun, ada yang tak biasa dari sorot matanya. Tajam, penuh waspada. Tidak seperti LC pada umumnya, apa yang tak diketahui oleh semua orang, termasuk manajer karaoke sekalipun, adalah bahwa Tari bukanlah LC biasa. Ia adalah anggota intel dari Mabes Polri yang sedang menjalankan misi penyamaran untuk mengungkap jaringan pemerasan oleh oknum polisi nakal yang sering merazia tempat hiburan malam untuk kemudian memeras para pekerja wanita. Beberapa hari sebelumnya, sebuah laporan masuk ke meja intelijen. Isinya mengejutkan. Diduga ada oknum anggota polisi yang kerap datang ke tempat karaoke di Bekasi dan memeras para wanita LC dengan ancaman akan dibawa ke kantor bila tidak setor. Sudah banyak korban, tapi semuanya takut bicara. Laporan itu disertai rekaman suara dan foto samar seorang pria berpakaian preman membawa pistol di pinggang, memaksa seorang LC untuk mentransfer uang ke rekening atas nama orang lain. Intel perempuan dipilih harus cantik, lincah, dan paham dunia malam. Pilihannya jatuh pada Bribtu Tari Ayu Kusuma, lulusan terbaik sekolah polisi wanita. Ia menyanggupi tugas itu tanpa ragu. Kembali ke malam itu, Tari duduk di sofa merah, dikelilingi oleh 3 pria mabuk. Salah satunya memperhatikannya terus sejak awal. "Namamu siapa, Neng?" "Tari, Mas." "Hehe," jawabnya manja. Memainkan rambutnya, pria yang bertanya itu mengaku bernama Ferry. Namun dari ciri-cirinya, jaket kulit coklat, sepatu boots, dan bekas pistol di pinggang kanan, Tari tahu, inilah target utamanya. Oknum polisi preman yang disebut-sebut dalam laporan. Ferry mulai bertingkah seenaknya. Mencolek, merangkul, bahkan sempat membisikkan ancaman. "Kalau kamu gak mau ribet, nanti setor ya. Sering-sering juga temenin saya kalau lagi jaga." Tari tetap tersenyum, walau dalam hati mulai mendidih. Ia tahu, belum saatnya bergerak. Di luar ruangan karaoke, rekan-rekan intel sudah bersiaga. Mereka memantau dari mobil hitam yang diparkir tak jauh dari situ, lengkap dengan peralatan penyadap dan kamera tersembunyi. Seluruh percakapan Tari dan Ferry terekam jelas, namun situasi mendadak memanas. Ferry berdiri, menarik lengan Tari dengan kasar, membawanya ke ruang belakang. Ia menuduh Tari sebagai LC ilegal dan mengancam akan membawanya ke kantor polisi. Kalau gak mau dibawa, tahu dong harus gimana. Tari sadar, ini momen krusial. Ia membuka sinyal ke tim di luar. Tapi Ferry makin agresif. "Ayo ikut gue sekarang. Atau mau kayak temen lo yang kemarin?" "Udah cukup," ucap Tari tenang, sebelum perlahan melangkah mundur. Ferry mendekat. Tapi dalam satu gerakan cepat, brak. Tari menghentakkan lututnya ke perut Ferry, lalu melayangkan tendangan memutar tepat ke dada pria itu. Duarer, Ferry terpental ke belakang, menabrak lemari kaca dan jatuh tak sadarkan diri. Semua yang melihat terpana. LC lain menjerit. Manajer karaoke langsung berlari ke lokasi. Beberapa detik kemudian, tim intel masuk. Mereka menunjukkan identitas dan langsung mengamankan Ferry, yang ternyata membawa senjata api dan uang tunai hasil pemerasan malam-malam sebelumnya. Tari berdiri tegak. Gaunnya lusuh, rambutnya sedikit acak, tapi auranya memancarkan wibawa luar biasa. "Saya Bribtu Tari Ayu. Oknum ini resmi ditahan atas dugaan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan ancaman kekerasan," ujarnya lantang. "Satu malam, satu penyamaran, dan satu tendangan yang mengubah segalanya." Hanya berselang 2 jam setelah kejadian di Lovera Music Room, suasana kantor intelijen wilayah Bekasi berubah tegang. Bribtu Tari Ayu Kusuma masih mengenakan pakaian LC-nya saat memberikan laporan kepada atasannya. Di hadapannya, seorang pria berperawakan tinggi berkumis tebal, Kompol Bima Prasetya, memperhatikan dengan serius. "Jadi kamu yakin Ferry bukan sendirian?" tanya Kompol Bima. Tari mengangguk. "Saya yakin, Komandan. Dari pembicaraan yang saya rekam dan dari pengakuan manajer karaoke, ada setidaknya 2 nama lain yang biasa datang memeras para LC. Bahkan mereka kadang pakai kendaraan dinas." Kompol Bima mengepalkan tangan, berani-beraninya bawa nama institusi buat hal kayak gini. Di tempat lain, Ferry mulai siuman di ruang interogasi. Tapi berbeda dari tipikal preman yang ketakutan saat ditangkap, Ferry justru tersenyum sinis. "Saya cuma jalankan perintah, Pak. Saya ini pion kecil. Kalau saya buka suara, bisa gempar satu komando.
katanya dengan nada mengejek. Bribtu Tari yang ikut menyimak dari ruang pemantau menatap layar monitor dengan pandangan tajam. Ia tahu, ini lebih besar dari yang mereka duga. Ini bukan sekadar pemerasan biasa. Ini jaringan oknum yang menggunakan kekuasaan dan nama institusi untuk memeras, mengatur aliran uang dari karaoke, bahkan mungkin menyentuh dunia narkoba. Keesokan paginya, operasi intel diam-diam digelar. Tim Tari yang terdiri dari 3 anggota khusus menyisir beberapa tempat karaoke lain yang disebut-sebut oleh Ferry. Mereka menemukan pola serupa, para LC menyimpan nomor oknum tertentu. Ada, setoran mingguan, bernilai jutaan rupiah. Dan yang paling mengejutkan, ada seorang perantara wanita yang disebut sebagai Mami Yuni, yang menjembatani antara LC dan oknum polisi tersebut. Bribtu Tari kemudian menyamar lagi, kali ini sebagai LC baru di tempat karaoke kelas atas bernama Golden Flower. Golden Flower tidak seperti Lovera. Tempatnya eksklusif, pengunjungnya orang-orang berduit, dan pengamanannya ketat. LC di sana punya kontrak, harus setor rutin, dan wajib mengikuti perintah Mami Yuni tanpa membantah. Tari berhasil masuk dengan menyuap satu resepsionis. Dalam 2 hari saja, ia melihat sendiri LC dipaksa melayani tamu istimewa yang semuanya berlatar belakang aparat atau pengusaha hitam. Mami Yuni berkali-kali menerima amplop coklat dari orang berseragam, dan yang paling gila, ada daftar nama-nama LC yang dipasangkan dengan inisial aparat, seperti Nina Bribka R, Intan Ibtuka, Lina Kompol F. Tari dengan diam-diam mengambil foto daftar itu dan mengirimkannya ke markas. Malam keempat, Tari dipanggil Mami Yuni ke ruangan khusus. Dengan raut wajah angkuh, wanita setengah baya itu menatap Tari dari balik meja kaca. Saya dengar kamu mantan LC dari Lovera ya? Di sana kamu bisa bebas. Di sini, kamu ikut aturan saya. Jangan banyak gaya kalau masih mau kerja di sini. Tari berpura-pura takut. Iya, Mami. Saya nurut. Tapi Mami Yuni melanjutkan, malam ini, kamu saya pasangkan dengan tamu penting. Orang kuat. Sering bantu urus keamanan tempat ini. Jangan macam-macam, atau kamu bisa hilang. Tari mencatat nama pria itu, AKP Seno Putra, Kepala Unit Reserse di Polsek Wilayah Jakarta Timur. Malam itu, Tari bertemu langsung dengan AKP Seno, seorang pria gemuk, berkacamata gelap, dan penuh arogansi. Ia bicara sambil merokok di ruangan VIP, dikelilingi 2 pengawal sipil. Kamu manis juga. Baru ya? Sudah tahu kan aturan di sini? Kalau saya senang, kamu aman. Kalau enggak, ya, kita cari tempat kamu tidur yang gelap. Tari menanggapi dengan senyum palsu. Saya ngerti, Pak. Tapi boleh saya tanya, kenapa tempat ini nggak pernah digerebek? Seno tertawa keras, karena yang ngatur ya saya. Ia mengangkat gelas bir, menepuk pundak Tari. Kita semua dapat bagian, asal tahu tempat. Semua kata-kata itu terekam jelas di mic kecil yang tersembunyi di berat Tari. Malam itu juga, Tari nyaris kehilangan kendali. Saat Seno mencoba menyentuhnya, Tari spontan menepis. Salah satu pengawal berdiri, tapi Tari cepat-cepat berdalih. Maaf Pak, saya cuma grogi, saya baru. Gak biasa digandeng petinggi. Seno mengerutkan dahi, tapi akhirnya tertawa lagi. Tari berhasil keluar dengan alasan ke toilet, dan langsung mengirimkan sinyal darurat ke timnya. Operasi penangkapan tidak bisa dilakukan malam itu. Tapi semua data dan bukti sudah cukup kuat untuk menyusun serangan besar. Di kantor intelijen, Kompol Bima dan timnya menyusun skenario. Kita punya bukti suara, daftar nama, aliran uang, hingga lokasi transaksi. Tinggal satu lagi. Tangkap mereka bersama-sama dalam satu malam. Malam Jumat. Jam menunjukkan pukul 23.17, kawasan Jalan Caman Raya, Bekasi, masih hidup. Hiruk-pikuk kendaraan, suara tawa dari kafe, dan nyanyian karaoke bergema di udara. Tapi di sekitar Golden Flower Karaoke, tampak banyak mobil pribadi berwarna hitam mulai mendekat dari arah berbeda. Beberapa parkir sembarangan, ada juga yang tampak seperti pengunjung biasa. Semua itu adalah penyamaran, mereka bukan tamu. Mereka adalah tim gabungan dari intelijen, Propam Mabes Polri, dan Satuan Reserse Khusus, yang dipimpin langsung oleh Kompol Bima Prasetya. Semua personel standby. Skenario jalan begitu AKP Seno dan 2 oknum lain masuk ke ruang VIP 7. Tari sudah beri sinyal dari dalam, ujar Bima melalui HT kecil di kerahnya. Di dalam Golden Flower, Bribtu Tari duduk di ruang make up. Ia mengenakan dress warna perak, rambut diikat ke belakang, tampak lelah tapi tegar. Tari memeriksa ulang mic tersembunyi di kalungnya. Di dalam tas kecilnya ada penanda GPS dan alat pengacak sinyal, yang akan diaktifkan ketika operasi dimulai. Malam itu, AKP Seno dijadwalkan datang kembali. Kali ini membawa 2 teman dari Jakarta yang kabarnya berpangkat Kompol dan Ibda. Sama-sama bagian dari lingkaran hitam yang selama ini memeras dan mengatur jatah keamanan. Di karaoke wilayah Jabodetabek 23.45 WIB, target tiba. AKP Seno masuk duluan.
tertawa lepas, mengenakan jaket bomber dan topi hitam. Di belakangnya, dua pria lainnya muncul, Kompol Darmawan, pria berperut buncit dan suara berat, Ibda Riki, muda, berkacamata, tapi wajahnya penuh kesombongan. Mereka langsung masuk ke ruang VIP 7, sambil membawa satu tas hitam dan dua botol minuman keras mahal. Tari bergabung dengan mereka tak lama kemudian, berpura-pura sebagai Elsie yang akan melayani khusus. 1 jam berlalu, di dalam ruangan, ketiganya makin mabuk, dan mulut mereka makin lancang. Mereka bicara soal jatah dari 5 karaoke, transfer bawah meja, dan LC eksklusif buat penyidik. Tari mencatat semua itu dalam kepala sambil menjaga agar wajahnya tetap tersenyum. Sampai akhirnya, Seno membuka tas hitam, penuh dengan uang tunai dan amplop coklat. Ini setoran minggu ini. Tapi minggu depan, saya mau 2 LC baru. Jangan bosan kasih kejutan ya, Tari, kata Seno sambil tertawa. Tari tahu, ini saatnya 0055 WIB, sinyal darurat dikirim. Tari menekan tombol kecil di dalam kalungnya. Dalam waktu kurang dari 40 detik, sinyal diterima di mobil komando. Tim masuk. Semua jalur perimeter tutup. Jangan beri celah keluar. Kompol Bima memberi komando. Ledakan kecil terdengar di pintu depan Golden Flower, bukan granat, tapi flashbang, untuk mengalihkan perhatian dan membekukan situasi. Tim bersenjata lengkap langsung menyapu masuk. Suasana mendadak berubah. Para tamu berhamburan keluar dari ruangan masing-masing. LC menjerit. Manajer karaoke berlutut sambil mengangkat tangan. Tim propa menyebar, membawa foto-foto target. VIP Room 7 jadi tujuan utama. Di dalam ruangan itu, AKP Seno dan 2 oknum lainnya masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tari berdiri cepat, menjauh dari mereka. Apa ini? Razia? Kalian pikir bisa sentuh kami seenaknya? Tapi sebelum sempat kabur, pintu dibuka paksa. Tangan ke atas. Mabes Polri. Anda semua ditangkap atas dugaan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan jaringan mafia. Teriak salah satu anggota tim. Kompol Darmawan mencoba meraih pistol di pinggangnya, namun sebelum sempat menariknya, Bribtu Tari menendang meja ke arahnya, membuyarkan fokus, dan tim langsung melumpuhkan pria itu dengan cepat. Ibda Riki meronta dan sempat kabur ke lorong. Tapi langkahnya terhenti di depan tangga, dihadang oleh Kompol Bima sendiri. Kau mau kemana, bocah? Ujar Bima dingin. Sebelum menghantam bahu Riki dengan popor senjata, AKP Seno menyerah tanpa perlawanan. Tapi wajahnya merah padam, penuh kebencian saat menatap Tari. Kamu jebak saya. Tidak, Pak, jawab Tari tenang. Bapak yang menjebak diri sendiri. 1 jam berikutnya, Golden Flower disegel, sebanyak 17 orang diamankan, termasuk Mami Yuni, beberapa manajer, dan LC yang selama ini dijadikan tameng. Uang tunai senilai hampir 800 juta rupiah, daftar nama setoran, serta rekaman suara dari berbagai percakapan disita sebagai barang bukti. Semua media sosial dibanjiri kabar soal penggerebekan malam itu. Banyak yang tak percaya bahwa tempat karaoke mewah bisa menjadi markas oknum polisi korup. Namun, itu belum akhir. Dalam perjalanan pulang ke markas, Tari duduk diam di dalam mobil. Di tangannya, sebuah flash disk kecil berisi rekaman rahasia percakapan Seno tadi malam, yang menyebut nama seorang perwira tinggi di Mabes yang juga terlibat dalam jaringan ini. Kalau saya sampai jatuh, kalian juga harus jaga si Pak Bintang 2 itu. Kita semua satu kapal. Tari menatap flash disk itu. Ia sadar, misi belum selesai. Ini bukan hanya tentang tempat karaoke, tapi tentang benalu yang bersarang jauh lebih tinggi. Pagi hari pasca penggerebekan, halaman kantor unit khusus pemberantasan korupsi internal di Mabes Polri dipenuhi wartawan. Berita penangkapan AKP Seno, Kompol Darmawan, dan Ibda Riki di Golden Flower jadi viral. Judul-judul media online membara. Oknum polisi pemeras karaoke ditangkap saat mabuk uang harian. Viral. Intel cantik menyamar jadi LC, jebak jaringan polisi nakal. Namun di balik kegembiraan media dan sorak-sorai publik, awan gelap mulai bergulung di dalam institusi. Bribtu Tari duduk sendiri di ruang arsip. Di tangannya, masih tergenggam erat flash disk berisi rekaman percakapan AKP Seno semalam. Isi rekaman itu adalah bom waktu. Kalau saya sampai jatuh, kalian juga harus jaga si Pak Bintang 2 itu. Kita semua satu kapal. Tari tahu siapa yang dimaksud. Irjen Purnawirawan Suwondo Rahmat, pensiunan jenderal yang kini menjabat sebagai penasihat senior bidang keamanan di lembaga swasta. Dulu, ia terkenal dengan gaya keras, tapi belakangan dibisikkan terlibat di jaringan pengamanan ilegal, tempat hiburan malam. Masalahnya, nama Suwondo masih dihormati oleh banyak perwira tinggi, dan jika rekaman ini tersebar tanpa strategi, nyawa Tari bisa jadi taruhannya. Siang itu, sebuah mobil mewah berhenti di halaman belakang markas. Keluar seorang pria tua berambut perak. Berjas rapi. Wajahnya ramah tapi matanya tajam. Irjen Purnawirawan Suwondo,
Ia berjalan masuk, langsung menuju ruang propam. Saya hanya ingin tahu proses penangkapan itu sesuai prosedur atau tidak, katanya. Tidak ada yang boleh mempermalukan nama institusi. Kompol Bima, yang menerima tamu tersebut, berdiri tegak. Kami punya bukti lengkap. Proses sesuai hukum. Dan tidak ada yang menyentuh Pak Suwondo kecuali bukti menjerat langsung. Suwondo tersenyum tipis. Bukti? Pastikan bukti itu tidak menghilang sebelum sampai ke tangan Kapolri. Malam harinya, Tari dipanggil ke ruang penyimpanan bukti digital, namun sesampainya di sana, ruangan sudah berantakan. Komputer server terbuka, 2 CPU rusak, dan flash disk yang tadi siang ia simpan di laci logam. Raib, siapa yang masuk sini? Teriaknya ke penjaga panik. Tadi ada perwira bintang 1 yang bilang dia diperintah atasan. Saya kira itu resmi, Bu. Tari terdiam, ia sadar, rekaman rahasia itu dicuri oleh orang dalam, ada pengkhianat. Bukan hanya satu, mungkin lebih. 2 hari berikutnya, situasi makin buruk. AKP Seno dan 2 rekannya mendadak dipindahkan ke tempat tahanan yang tidak bisa diakses tim Tari. Alasan administrasi, katanya. Lebih buruk lagi, Tari menerima ancaman anonim. 1 pesan muncul di ponselnya malam hari. Kalau kamu pintar, berhenti sekarang. Banyak LC yang hilang tanpa kabar. Kamu cuma 1 dari sekian banyak pion. Jangan coba menantang raja. Tari mencetak pesan itu, membawanya ke Kompol Bima, namun saat masuk ruang kerja Bima, kosong, tak ada Kompol Bima. Tak ada staf, pintunya tidak dikunci, tapi meja dalam keadaan acak-acakan. File hilang. Laptop lenyap. Setelah menunggu 1 jam, barulah kabar datang dari resepsionis. Pak Bima katanya sedang cuti mendadak. 2 hari keluar kota. Cuti? Di tengah penyelidikan sebesar ini, Tari mulai curiga bahkan atasannya sendiri mungkin sedang ditekan, atau dipaksa mundur. Hari ketiga, tekanan itu berubah menjadi pengejaran. Tari yang hendak pulang malam itu, merasa diawasi. Di jalan raya sepi, 1 motor metik mengikuti dari belakang, lampunya dimatikan. Saat ia mempercepat mobilnya, motor itu juga menambah kecepatan. Tari banting setir, masuk ke jalan kecil, lalu menepi mendadak. Begitu motor itu mendekat, Tari keluar dan mengarahkan pistolnya ke arah pengendara. Turun. Angkat tangan. Namun pria bertopi itu langsung putar balik dan kabur. Tari tidak menembak. Ia tak ingin ada korban. Tapi jelas, ini bukan sekadar ancaman main-main. Ini adalah pengejaran untuk membungkam. Di rumah, Tari mengamankan semua salinan data. Ia membuat backup ke beberapa server rahasia dan menghubungi seorang jurnalis investigasi senior bernama Dimas Santoso, yang dulu pernah membantu membongkar kasus serupa. Mas Dimas, saya punya info besar. Tapi saya juga dikejar. Kalau saya lenyap, tolong teruskan ini ke publik. Dimas menjawab lirih. Saya bantu, Tari. Tapi kamu harus hati-hati. Orang-orang yang kamu lawan itu bukan preman biasa. Ini gurita yang sudah lama tumbuh dalam sistem. Keesokan harinya, Tari tidak masuk kantor. Ia memutuskan bergerak sendiri. Dengan jaket hoodie dan motor sewaan, ia menuju 1 tempat terakhir, villa tua milik Suwondo di kawasan Puncak, tempat yang disebut dalam rekaman sebagai lokasi koordinasi jaringan. Malam itu, ia berhasil menyelinap ke sana, dan dari balik pagar, ia melihat cahaya lampu. 4 mobil mewah, dan beberapa pria bersenjata yang berjaga. Mereka bersiap untuk sesuatu. Pertemuan? Transaksi? Atau penghancuran barang bukti? Tari mengambil napas panjang. Kalau ini terakhirku, setidaknya aku bawa mereka semua jatuh. Ia menyusun rencana, menghadapi jaringan terakhir, langsung disarangnya. Malam itu sunyi dan dingin di Puncak. Kabut tipis menyelimuti villa bergaya kolonial milik Irjen Purnawirawan Suwondo Rahmat. Tempat itu tak masuk radar publik, tak ada papan nama, dan hanya dikenal di kalangan terpilih. Namun malam itu, dari balik semak, Bribtu Tari berjongkok dengan napas tertahan. Tangannya menggenggam HP yang sudah disambungkan ke kamera mini dan drone kecil yang ia bawa secara diam-diam. Semua disambungkan ke server backup milik jurnalis Dimas Santoso di Jakarta. Kalau aku tidak kembali sebelum jam 3 pagi, gumam Tari pelan sambil menekan tombol rekam. Buka file, operasi lendir hitam. Semua nama ada di sana. Dari balik pagar tinggi dan pohon pinus, Tari menyaksikan pemandangan mencengangkan. 4 pria berseragam preman berbicara serius dengan Suwondo, sambil menaruh koper hitam di atas meja teras. Ada 1 layar besar menampilkan data transaksi digital, dan di belakang mereka, 2 orang LC yang tampak ketakutan dan diborgol. Ini bukan cuma pemerasan, batin Tari. Ini sudah masuk ke perdagangan manusia dan jaringan gelap. Tari segera merekam semua pembicaraan menggunakan alat perekam jarak jauh. Seno dan anak buahnya udah diamankan, tapi kita masih punya orang dalam di propam, ujar Suwondo. Yang penting,
Jangan sampai cewek intel itu hidup lebih lama. Nama kita bisa habis. Itu cukup. Tari tahu ini waktunya bertindak. Tari mengirim sinyal siaga ke Dimas. Dalam waktu 10 menit, Dimas menghubungi Divisi Khusus Anti Korupsi dan Perdagangan Manusia, menggunakan semua bukti sebagai landasan permintaan bantuan darurat. Namun waktu tak bisa menunggu. Salah satu anak buah Suwondo menangkap sinyal gerak di semak. Ia mengangkat senjata. Ada yang ngintip, Pak? Cari. Sekarang, bentak Suwondo. Tari berlari ke sisi kiri villa, menyelinap ke garasi tua, dan menembus masuk dari jendela dapur yang tidak terkunci. Ia tahu pertaruhannya besar. Bila tertangkap, ia bisa hilang selamanya. Di dalam villa, Tari bertemu dua LC yang disekap. Ia membebaskan mereka dengan cepat, menyuruh mereka lari lewat celah pagar belakang. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara tawa Suwondo dari ruang utama. Masih ada satu ekor yang kita buru. Intel sialan itu. Tari membuka pintu perlahan, dan berdiri di ambang ruang tamu. Senjatanya teracung, wajahnya tak gentar. Berakhir sudah, Jenderal. Saya punya semuanya. Dan pasukan sedang menuju kemari. Suwondo tidak takut. Ia berdiri perlahan, lalu berkata dingin. Kamu pikir satu intel gadis bisa mengubah sistem yang sudah kami bangun puluhan tahun? Kami ini institusi di dalam institusi. Tari menatapnya tanpa berkedip. Justru karena kalian merasa tak tersentuh, aku berdiri di sini. Salah satu preman hendak menembak Tari, namun... Dor, tembakan lebih dulu meletus dari jendela. Tim penembak jitu dari Mabes telah tiba. Pasukan anti korupsi menyergap dari segala arah. Suwondo mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi di sana Kompol Bima telah menunggunya. Berakhir, Pak Jenderal, katanya, semua bukti sudah di tangan Kapolri. Kamu gak bisa main di belakang meja lagi. Subuh menjelang. Villa dikepung. Semua pelaku diamankan, barang bukti berupa uang tunai, catatan transaksi, serta dua korban selamat dibawa sebagai bagian dari proses hukum. Bribtu Tari berdiri di bawah pohon pinus. Wajahnya letih, tubuhnya penuh luka gores, tapi mata itu masih memancarkan keberanian. Kompol Bima menghampirinya. Kamu tahu, kamu bisa dihancurkan di awal kalau kita gak sigap. Tari menjawab lirih tapi mantap. Kalau saya hancur demi menyelamatkan banyak LC yang diperas dan diperdagangkan, saya rela. Seminggu kemudian, konferensi pers digelar di Mabes Polri. Kapolri sendiri turun tangan. Irjen, Purnawirawan, Suwondo ditampilkan sebagai tersangka utama jaringan korupsi, pemerasan, dan perdagangan manusia, bersama 9 oknum polisi aktif. Bribtu Tari Ayu Kusuma diberi penghargaan langsung atas keberaniannya, namun ia tidak muncul di TV. Ia menolak tampil, dan memilih kembali ke tugasnya sebagai intel. Biarkan saya tetap di balik layar. Yang penting, suara para korban kini terdengar. Cerita ini viral, masyarakat terharu dan marah. Banyak LC yang dulunya takut, kini berani bersaksi, institusi bergerak. Pembersihan internal besar-besaran dilakukan. Dan untuk pertama kalinya, seorang mantan jenderal dihukum seumur hidup karena kasus dari balik dunia malam. EPLOG di sebuah desa kecil, Tari duduk di warung kopi sambil membaca berita dari ponselnya. Reformasi internal Polri dimulai dari keberanian seorang wanita muda. Ia tersenyum kecil, tak ada tepuk tangan. Tak ada sorotan kamera. Tapi ada perubahan nyata, dan itu cukup baginya.